Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah inilah kejadian yang nyata di hidupmu ya. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat. Tapi ingat, Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku semuanya, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini ya, dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Inilah kejadian yang nyata di hidupmu. Apakah itu? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke? Jadi, aku melihat ya, di sini ada key on a rings, many option, decision, ya, one next time. Jadi aku berasa ya, di energi ini, kamu itu akan menemukan banyak pilihan dalam hidup kamu. Walaupun nantinya ada yang membatasi untuk kamu memilih apa yang memang sudah kamu pilih. Tapi semua itu tidak akan jadi hambatan kamu ya. Dan pada akhirnya kamu akan bisa memilikinya. Semua itu akan menemukan solusi. Semua itu akan menemukan jalan keluar. Apapun itu. Kamu akan menemukannya ya. Oke. Nah, salah satunya itu adalah engagement ring. Kamu ini akan menikah, akan berkomitmen. Wow, luar biasa ya. Jadi beberapa dari kamu itu akan segera nih menikah ya. Mungkin bagi kamu yang single, bagi kamu yang sekarang ini ngejomblo ya. Pada akhirnya kamu akan menemukan partnership, komitmen, union, engagement ya. Luar biasa, berbahagialah kamu. Karena mungkin sudah lama ya kamu menantikan ini. Yang dulunya kamu berpetualang, mungkin dari kota A ke kota B, mencari seseorang yang mungkin cocok dengan kamu, tapi tidak pernah kamu dapatkan. Namun, saat kamu merasa nyaman di suatu daerah, ternyata disitulah kamu menemukan pasangan kamu. Ya, dan di sini akan segera menikah. Oke, semoga ya, aminkan saja hal yang baik-baiknya. Buang hal yang tidak baik menurut kamu. Atau bagi kamu yang sudah menikah di sini, kamu akan merasa hubungan kamu dengan pasangan kamu itu adalah hubungan yang relate gitu loh. Yang intinya apa ya? Aku itu udah klop sama kamu, aku udah cocok sama kamu. Aku sudah menemukan circle aku gitu loh. Yaitu bersama kamu, hidup bersama kamu. Karena kamu mau bisa memahami aku. Kalaupun kita itu berkonflik, ya mungkin salah satu di antara kita itu selalu yang mengalah, meminta maaf. Nah, itu yang dicari dalam satu hubungan. Oke? Di sini ada photograph, looking at your photo, missing you, nostalgia. Nah, ada nih ya orang-orang yang merindukan kamu. Ini cukup nyata ya di hidup kamu. Merasa kamu dulu berharap sekali. Ada orang yang merindukan aku. Aku berharap si A, si B, si C gitu ya. Merindukan aku. Ternyata memang nyata gitu loh. Contohnya apa? Dia mungkin stalking kamu di sosial media, dia ngeliatin foto-foto kamu ya. Itu gambaran ya, gambaran seseorang yang benar-benar ya udah kangen sama kita. Caranya begitu, apalagi yang berjauhan nih. Ada kamu yang mungkin LDR-an nih sama pasangan ya. Mungkin selama ini kamu bertanya-tanya, kamu bertanya gitu ya. Ya iya, kamu itu rindu aku nggak? Kangen aku nggak? Gitu. Ternyata benar. Jadi kamu berharap dia merindukan kamu gitu ya. Ternyata benar dia merindukan kamu. Oke, nah itu dia. Jadi beberapa dari kamu itu akan tersenyum bahagia. Ternyata orang yang kamu selama ini pikirkan, dia merindukan kamu. Atau ada ya, orang-orang berasal dari masa lalu yang sudah terpisah dari kamu. Atau ini teman lama, dia ingin bernostalgia. Gak nyangka juga,
Pada akhirnya mungkin beberapa dari kamu bertemu dengan seseorang yang mungkin dia berasal dari masa lalu. Ini kejadian yang nyata. Kamu juga kaget, ini nggak pernah ada di dalam rencana hidup aku gitu loh. Ini tidak pernah ada di planningnya aku, tapi tiba-tiba ada, ketemu dengan kamu. Ya cukup bahagia sekali. Mungkin awalnya, ya kamu dulunya sudah putus asa gitu loh. Aku menyukai seseorang, tapi apalah daya, kita itu berjauhan. Sulit untuk kita bertemu. Namun, tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan yang berkehendak. Apalagi orang yang kamu inginkan itu adalah orang yang baik dan kamu juga orang yang baik. Ya, jadi jodoh itu pasti cerminan kita. Jadi kalau kamu ingin seseorang jodoh yang baik, jadilah orang yang sesuai yang kamu inginkan gitu loh. Oke? Maka kamu akan menemukan, ya. Itu terbukti. Terbukti sekali. Nah, jadi inilah ya. Jadi beberapa dari kamu ada juga sih ya ingin bertemu dengan kamu itu kayak ingin membalas budi. Ah, kamu itu udah baik sama aku dulunya. Kamu juga nggak nyangka gitu loh. Nggak nyangka dia itu, oh ini kejadian nih, kejadian aneh gitu, kejadian nggak aneh-aneh juga ya. Kejadian yang nyata. Bahwasanya kamu nggak sadar dulunya pernah membantu seseorang dan kamu tidak pernah meminta imbalan apapun. Dan ternyata dia datang bertemu dengan kamu, ya mungkin ingin membalas jasa, membalas budi baik kamu, ya. Sehingga akhirnya dia ngerasa, aku bahagia ketemu kamu. Karena selama ini aku itu pengen sekali membalas semua kebaikan kamu. Tapi tidak ada waktu untuk kita bertemu. Namun mungkin Tuhan memberikan takdir untuk kita bertemu di momen ini. Entah momen itu ada acara apa gitu ya. Kamu ketemu. Atau mungkin tiba-tiba aja ketemu di sebuah kafe, mall, ataupun apa. Nah ternyata itu takdir. Ternyata disitulah dia mulai ingin membalas budi baiknya kamu. Dan dia juga banyak belajar dari kamu. Oke? Ini ada the butterfly. Oke, ini seperti akan ada pertumbuhan ya. Akan ada awal baru bagi kamu di sini dengan seseorang. Ya mungkin seseorang ini awalnya berteman dengan kamu, tapi tiba-tiba kok dia ngungkapin cinta ya. Kok dia menunjukkan rasa ya ke aku. Kok dia peduli peduli banget ya sama aku gitu loh. Ya kalau seseorang peduli sama kita, terus ceritakan apa yang dia alami selama ini kepada kita. Arti kata kita adalah orang yang dipilih dia untuk berada di samping dia gitu loh. Orang yang dipercaya oleh dia, memiliki ketulusan. Ya semoga aja ya kamu berada di titik ini. Berada di antara orang-orang yang baik gitu. Ini juga ada kisses. Wow, ada unconditionally loving. Ada seseorang yang akan menunjukkan cinta tanpa syarat kepada kamu. Orang ini tulus sama kamu. Tulus banget. Dia tidak mengharapkan apa-apa. Tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Cukup dia bisa membahagiakan kamu. Itu sudah kebahagiaan yang cukup luar biasa bagi kamu. Ini bukan dongeng. Bukan cerita rakyat. Tapi inilah nyatanya. Tapi ingat, jika kamu layak bagi mereka. Layaknya itu dalam konteks seperti apa? Ya, parameternya seperti apa kalau kita dibilang layak gitu. Ya kita baik. Kita orangnya yang bersahabat gitu loh, friendly. Dan kita itu akan menerima apa adanya. Menerima seseorang itu dengan karakternya. Walaupun kita tidak menyukai, tetap kita mencoba untuk membimbing dia. Dan mungkin seseorang ini akan menceritakan segala kejadian yang dia alami. Itu adalah gambaran orang yang tulus sama kita. Tapi kalau seseorang itu hanya ya apa ya kayak menunjukkan cintanya dengan cara selalu ada buat kamu, dengan kamu aja baiknya ya. Dengan orang-orang mungkin dia ketus. Itu arti kata dia bukan orang yang baik. Oke? Nah, disinilah aku melihat ada seseorang yang memiliki cinta tanpa syarat kepada kamu. Seseorang ini benar-benar mengagumkan ya. Sangat mengagumkan. Oke? Kita akan coba lihat di sini. Apakah yang terbaca? Untuk terakhir kita akan ambil dari kartu tarot ya. Oh, lemas ya. Ayo semangat. Aku juga pengen semangatkan diri aku ya. Oh, karena dengan membaca ini energi terkuras. Oke.
energinya terkuras. Semoga aja ya teman-teman bisa support dengan aku ya. Jika tidak ingin berkomentar, janganlah berkomentar jika itu nanti menyakitkan, oke? Menyakitkan orang-orang yang membacanya ya. Oke. Stop video ini, readingan ini jika kamu tidak ingin mendengarnya lagi. Kita akan coba lihat apakah yang akan terbaca. Kita ambil satu lagi nih. Oh, anginnya kencang. Jauh darimu begitu menyakitkan. Ada nih ya seseorang yang jauh dari kamu, ya begitu sangat menyakitkan bagi dia. Dia nggak bisa jauh dari kamu nih. Pengennya dekat aja. Karena kamu itu orang yang baik, kamu orang yang punya kasih sayang, yang tulus ya. Sehingga akhirnya banyak yang nyaman sama kamu. Jadi dia tidak ingin kamu pergi. Sakit banget kalau kamu menjauh dari dia. Itu yang dia pikirkan. Di sini melewati jalan yang berliku. Ini bisa saja kamu ataupun dia ya, seseorang yang kamu fokuskan. Ini ada jalan yang berliku sudah kamu lewati. Tapi yakinlah, jalan itu akan segera berakhir. Tidak semua jalan itu berlika-liku. Ada kalanya jalan itu mulus saja ya. Tidak ada hal-hal yang lain. Oke. Di sini ternyata dia menyembunyikan sesuatu yang membuat kamu kaget. Ada beberapa dari mereka ya sudah menyembunyikan sesuatu dari kamu, atau kamu nih yang sudah menyembunyikan sesuatu hal dari aku. Ya mungkin saja kah kamu yang sudah menikah, atau kamu yang sudah punya pasangan, sehingga akhirnya kamu di sini mencoba untuk membuat sebuah cerita ya. Intinya ya apa ya, kamu yang terbaik, kamu yang the best ya. Sementara mungkin dia bersama yang lain gitu. Oke. Ini ya, mungkin banyak hal yang mungkin disembunyikan oleh seseorang. Dia punya pasangan mungkin, atau dia itu adalah orang yang pembohong ya. Oh, di sini juga ada dia merencanakan sesuatu untukmu. Siapakah dia ini? Mungkinkah teman kamu lagi merencanakan sesuatu, atau pasangan kamu yang merencanakan hari ulang tahun kamu ya. Naik di kapal persiar ya. Mungkin bernostalgia, berbahagia bersama ya, mungkin ada. Oke, nah buat Pisces. Di sini aku merasa ada karma yang harus aku jalani. Semoga cepat berlalu. Mungkin saja ya beberapa dari kamu itu ngerasa kok hidup aku stuck ya, kok hidup aku nggak berubah-berubah. Ternyata saat ini kamu lagi menjalankan karma. Bisa nggak kamu ikhlas menerima semua ini? Bisa nggak kamu lepaskan semua ini? Karena ya uh, awalnya sih sulit ya kamu untuk menjalankan hidup ini. Terkadang kamu sempat ingin menyerah dari keadaan. Tapi aku merasa bahwasanya ya kamu itu akan benar-benar capek nantinya dibuatnya ya. Kamu akan mengusahakan apapun itu untuk bisa menjadi pasangan kamu ke depan. Oke. Nah, kita akan coba lihat dari kartu tarot ya. Apakah yang akan terbaca? Untuk saudara-saudara yang terkoneksi dengan kamu, wow, aku lihat di sini ada The Star, ada Aquarius ya, Gemini, Libra, Aquarius, masih Aquarius yang kuat ya. Aries, Leo, Sagi. Wow, di sini juga masih elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, dan ada The Chariot, ada Cancer, dan ada The Wheel of Fortune. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Di kartu Batam aku melihat di sini ada The Star. Ini gambaran kamu akan bersinar. Kamu akan benar-benar apa ya, kayak menemukan sebuah cahaya terang dalam hidup kamu. Seperti tuntunan.
Ini juga salah satu doa kamu yang mungkin akan terwujud ya. Ada doa-doa kamu akan terwujud. Di mana kamu akan bersenang-senang, kamu akan bergembira karena apa yang kamu lakukan di masa lalu itu banyak baik sekali dalam membantu orang, dalam membuat orang merasa happy ya. Itu sudah banyak sekali. Oke. Nah, jadi saatnya Tuhan akan membalas kamu mungkin dengan sebuah cahaya yang menerangi kamu. Oke, ini juga ada King of Swords. King of Swords ini adalah gambaran kamu ataupun dia sudah mulai bijak, arti kata apa yang kau pikirkan itu kamu tidak akan langsung menargetkan gitu loh, atau langsung merealisasikan. Kamu berpikir terlebih dahulu. Kamu mencoba untuk mengirim surat begitu ya kepada atasan kamu ya, mungkin hanya untuk apa gitu ya. Nah, jadi beberapa dari kamu itu nantinya akan ngerasa hidup kamu akan bangkit. Bangkit kembali. Hidup kamu akan bangkit, kamu tidak akan merasakan kesedihan lagi, kekecewaan lagi ya. Karena di sini benar-benar kartunya itu menyarankan kamu untuk healing, untuk begitu bahagia. Ini ada Page of Wands. Ya, keterbatasan seseorang ini dalam mengungkapkan rasa itu sulit kita dimengerti. Karena ada seseorang yang benar-benar akan merasa bangga terhadap kamu, akan merasa bahagia terhadap kamu, ya. Dan tidak dipungkiri juga kamu sering disakiti di sini. Makanya kamu mungkin mencoba untuk mencari bimbingan, tuntunan dari seseorang ya. Dan aku melihat jika kamu pertahankan ini akan sakit. Sakit. Oke. Dan ini juga ada di Chariot. Di Chariot ini adalah apa ya, kayak kuda putih dan hitam. Jadi kamu tahu apa yang baik menurut kamu, apa yang tidak menurut kamu. Jadi sekarang aku melihat kamu itu akan menjadi seseorang Superman kali ya. Oke, nih. Ini ada The Wheel of Fortune, ada The Chariot. Itu adalah gambaran di mana kamu yang dulu, ya disitulah kamu saat ini. Oke. Dan rajin yang menelpon gitu ya, atau menghubungi kamu gitu ya. Itu adalah orang-orang yang mungkin akan bisa menghargai kamu. Kamu akan berada di titik di mana kamu akan dihargai. Oke, ini juga ada di Wheel of Fortune. Perubahan kamu akan benar-benar terjadi. Terjadi perubahan dalam hidup kamu. Semoga aja ya. Aminkan saja. Oke, mungkin saat ini sampai di sini dulu dengan kita. Semoga bermanfaat apapun yang terjadi. Semoga bisa membuat kami terhibur. Sampai ketemu lagi. Dadah.